Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Sekarang saya berada di Dusun Lemah Ireng, Desa Ketanen, Kecamatan Panceng, Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Pagi ini kita akan menelusuri sebuah situs kuno, situs yang ada di Dusun Lemah Ireng, yang konon diduga tempat ini dulu ada sebuah peradaban. Kalau kita perhatikan di sekitar sini ada kayak ada tangga-tangga, berarti mungkin dulu ini ada sebuah tempat pemujaan. Seperti kita lihat pada masa dulu, ketika ada sebuah tempat kayak punden berundang dan lain sebagainya, pasti ada sebuah tempat peribadatan. Ini pohonnya unik-unik ya. Depan saya ini ada beberapa pohon yang sangat besar, pohon randu alas. Dan kelihatannya selain pohonnya indah, di bawahnya itu ada sebuah sumber, pemirsa. Nah, kalau kita perhatikan ya, ada sebuah sumber mata air yang apakah masih digunakan atau tidak nanti akan kita lihat ya, akan kita cari tahu. Kita menemukan sebuah pipa, berarti di bawah tanah ini tersimpan kandungan air yang melimpah. Biasanya kalau banyak pipa-pipa atau sanyu-sanyu pasti banyak air yang melimpah. Kita mulai mendekat, pemirsa. Ternyata di sini akar-akar dari pohon itu membentuk sebuah tekstur bebatuan, pemirsa. Besar loh, iya kan? Dusun. Ini dalam HP, apalagi kalau kita lihat secara langsung sangat besar sekali. Nah, di sini ada sebuah bangunan yang sudah tidak dipakai, pemirsa. Nah, ini kok menarik saya ya, pohon ini ya, kuat sekali. Ada sesuatu pasti, pemirsa. Loh, kok bolong? Loh. Masya Allah, ternyata ada sebuah lubang besar yang berisi air yang jernih. Berarti pohon ini sudah berlubang ya. Jadi ini adalah sumur di dalam pohon. Masya Allah. Nah, depan itu ada masjid ya. Nah, berarti kalau ada masjid, pasti di bawahnya itu ada sebuah sumber mata air. Kalau zaman dulu seperti itu ya, sering saya temukan sebuah telaga, pasti tidak jauh, pasti ada tempat peribadatan. Idealnya orang bersuci, kemudian beribadah. Ya, ini kita perhatikan akar-akar dari pohon membentuk sebuah imajinasi abstrak, mirsa. Oke ya, kita akan lihat ini kayak bangunan ini. Biasanya ini ada sebuah kayak jeding ya, sebuah kayak kolah atau air, mungkin bisa berasal dari pohon-pohon yang besar di sini sumbernya. Bener kan? Nah, coba kita masuk. Permisi, assalamualaikum. Waduh, loh, bener kan? Ada sebuah kayak gelombang ya, sebuah kolah atau sebuah pemandian ya. Biasanya di sini dipakai untuk mandi atau bersuci, atau loh, ada kodok warna emas. Waduh, memang kodok itu binatang amfibi ya, bisa bernapas di air dan di darat. Oke, kita keluar, kita lihat yang satunya. Memang biasanya itu berdampingan. Ada tempat untuk laki-laki, juga ada perempuan. Sering saya temukan di daerah sini, misal terutama di daerah persebaran antara Proboh sampai mana itu, sampai Sumurber. Itu hampir setiap desa mempunyai telaga dan berbening-bening ya, dan berhubungan erat dengan Sunan Kalijogo walau alam. Ini bangunannya ini eman-eman, ini kosong. Ini mungkin ini dulu sebuah musola ya, atau tempat sholat itu. Nah, itu teman saya sedang mencari di mana letak energi yang kuat di sini. Nah, ini yang satunya, mohon maaf ya, agak kotor yang satunya ini. Banyak sampah-sampah yang tidak dibersihkan. Ya, jadi mungkin tidak dipakai, mirsa. Ini ada sanyu-sanyu yang tadi melewati sumber-sumber ya, langsung disedot yang pohon yang ada rongganya tadi ya.
Loh, itu masjidnya, masjid dari mana? Lemah Ireng. Teman saya tadi mendeteksi pemirsa, konon di sini ada sebuah makam yang masih keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari bangsa Arya. Jadi keturunan Nabi Ibrahim itu ada yang sampai menyebar ke tanah Jawa. Makanya banyak opini yang mengatakan bahwa suku Jawa ini sebetulnya berasal dari duriahnya atau keturunan Nabi Ibrahim. Wallahu alam ya. Nah, ini kita akan mencari di manakah letak makam keturunan dari Nabi Ibrahim yang konon bernama, apa ini ya, hitam-hitam kayak mengikat pohon itu. Kalau saya kita dekati ya, kelihatannya kok saya ngeri itu. Merinding ya, merinding sekali. Nah, enak melihat ini. Mungkin itu kayak binatang atau apa, rumah binatang atau apa. Di sini ada, nah di sini masih belum terasa ya, belum terasa di sini. Nah, kini banyak akar-akar pohon yang sampai ke bawah. Ya, katanya itu keturunannya bernama Dewi Kenturo ya, Nyai Kenturo. Nah, ini teman saya masih terus mencari ya, masih terus mencari di manakah letak keberadaan dari makam Dewi Kenturo yang konon merupakan keturunan bangsa Arya dari Nabi Ibrahim yang kesini, yang sampai ke sini. Kita coba di sini ya. Nah di sini semakin kuat kalau saya merasakan ya. Coba sih. Biasanya agak datar tuh makamnya berarti. Nah, ini teman saya sudah mulai mendeteksi mirsa, mulai mendeteksi keberadaan makamnya. Kata masyarakat sih, mohon maaf ya, mengatakan sudah hilang gitu. Nah, ini teman saya mencoba untuk mencari energinya. Oh, benar-benar kelihatannya di sini pemirsa. Nah, gimana mas? Oke. Nah, di sini energi yang paling kuat pemirsa. Jadi bisa jadi dulu makamnya di sini Dewi Kenturo. Mungkin makamnya sudah hilang batu nisannya atau sudah menyatu dengan pohon yang sangat besar. Di situ mas ya. Oke. Bener ya. Soalnya di samping kiri tuh ada kayak apa itu, melilit itu, ngeri ya. Kalau menurut saya itu kayaknya itu mirip ular yang sudah menjadi batu atau menjadi kayu. Ngeri sekali mirsa. Kayak ular besar melilit. Jadi insya Allah di sini mirsa. Ya, di area-area sinilah makam Dewi Kenturo yang konon katanya masih keturunan dari Nabi Ibrahim langsung ya. Malah info lain mengatakan Dewi Kenturo itu adalah istri yang ketiga Nabi Ibrahim sallallahu alam ya. Bahwa Nabi Ibrahim itu ternyata istrinya tidak hanya Dewi Syaro dan Dewi Hajar, ada lagi ya Dewi Kenturo yang memang orang Jawa asli. Sallallahu alam. Ini tadi pemandiannya ya, cuma sayang itu bangunan sebelah kiri yang saya duga itu dulu adalah musola sudah tidak difungsikan. Ini saya melihat ada yang menarik mirsa. Ini ada yang menarik ini. Di atas ada batu pipih, di dalamnya ada pohon yang kejepit. Coba kita perhatikan, ya kan? Itu ada pohon yang kejepit atau pohon itu menyeruak dalam tanah wallahu alam loh. Bener kan? Oh, pohonnya kejepit itu. Sekilas yo kayak ular raksasa yang kejepit. Lah ini batunya ceper. Bisa jadi batu ini dulu untuk peribadatan, untuk bertapa, meditasi atau sholat ya. Dan anehnya pohon ini kecepit terus sampai sini. Cuma sayang ini dipotong, sudah dipotong pohonnya. Tapi masih hidup ini di bawah batu. Ya. Sangat luar biasa. Loh ini pohon-pohonnya. Ya. Baiklah pemirsa, ya. Mungkin sampai ini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.